dunia mengatakan, oh iya, menyusui ternyata juga untuk ibunya, bukan untuk bayinya saja. Ibu yang menyusui dengan benar sudah diatur oleh Al-Baqarah 233. Akan terhindar dari kanker payudara, kanker rahim, kanker endometrius, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, stres, depresi, keropos tulang, rematik artritis, dan osteosklerosis. Oh, 11 penyakit. Ada wanita yang payudaranya digigitin sama ular berbisa atau ular buas gitu ya. Dan beliau bertanya pada malaikat Jibril, itu apa? Oh, itu wanita yang tidak mau menyusui. Dan beberapa orang bijak mengatakan tidak ada satu tetes ASI yang diminum bayi yang tidak menjadi penerang di alam barzah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang disayang Allah. Bahagia sekali hari ini saya Ummu Sajat bisa kembali membersamai teman-teman semuanya. Tapi sendirian. Biasanya kan bangku yang di sebelah saya kan ada isinya ya. Hari ini nggak ada. Soalnya orangnya juga lagi syuting. Jadi beliau lagi syuting, saya juga lagi syuting. Beliau syuting bersama dengan para alumni Haji Tazkiyah kalau saya nggak salah ya. Nah, saya juga nggak mau kalah. Saya mau ngobrol bersama dengan seorang dokter dan beliau adalah pakar laktasi. Laktasi ini adalah hal yang mungkin masih belum banyak didiskusikan dan kita sendiri masih belum banyak mendapatkan informasi tentang laktasi dan semua hal yang berkaitan dengan itu. Hari ini kita mau ngobrol dan mencari ilmu bersama dengan Dr. Utami Rusli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak Beliut. Puput, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, hijau emerald. Kesannya tuh anggun, mewah gitu. Yang pinky ke mata. Kesannya imut ya. Seneng banget hari ini kami di meja makan ini kedatangan Puput. Alhamdulillah saya terundang di meja makan yang indah ini dengan warna yang indah-indah. Dan ternyata matching sama warna kerudung. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Terundang di sini. Masya Allah. Suatu kehormatan untuk bisa bicara sama umum ya. Allahu Akbar. Kami senang banget Puput bisa akhirnya main ke sini, meluangkan waktu. Kita mau ngobrol santai saja. Sebelumnya sebetulnya kita sudah pernah ngobrol deep talk ya Puput ya. Bahas soal laktasi dan lebih tepatnya kegelisahan Puput sebetulnya ya. Tentang hal ini. Terutama di negeri kita di Indonesia yang mayoritas muslim. Sebetulnya kita sebelumnya ingin tahu dulu nih latar belakangnya Puput ya. Sebelum menjadi seorang pakar laktasi. Nah, latar belakangnya Puput ini sebetulnya apa sih? Aduh, sebenarnya memang saya 52 tahun yang lalu saya jadi dokter. Dan 44 tahun yang lalu jadi dokter anak. Allah. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk mendalami tentang menyusui dan ASI dan menyusui mungkin 30 tahun lalu. Jadi sudah selama itu memang ya. Dan yang buat saya sebenarnya keterkejutan saya bahwa ternyata menyusui itu tidak hanya memberi makan anak. Menyusui itu perintah Allah atau ibadah. Karena betul Islam yang paling banyak, tapi di semua kitab suci ada perintah untuk menyusui. Dan perintah Tuhan adalah ibadah sebenarnya. Nah ini yang Puput ingin sekali berbagi informasi atau berdiskusi sama para ahli ini. Kembalikan pada semua di luar sana, menyusui itu bukan hanya memberikan makan anak, tapi satu ibadah sama dengan ibadah-ibadah lain. Itu yang nomor satu Puput ingin sharing. Sebagai dokter tentu saja sudah terbiasa untuk bicara tentang menyusui dari sudut kedokteran. Dari sudut laktasi, bahkan laktasi itu konsultan laktasi itu bukan kesehatan aja. Dan makanya menyusui itu tidak hanya kesehatan, seluruhnya tersangkut dalam menyusui sebenarnya. Tapi yang ingin Puput kembalikan lagi adalah
bukan, atau pertanyakan kembali, bukankah menyusui itu perintah agama? Itu nomor satu yang kita bicara. Dan hal yang juga mengganggu Puput dan mengganggu menyusui ini adalah semua orang mengatakan menyusui kewajiban ibu. Ternyata menurut Al-Quran bukan kewajiban ibu, hak ibu. Kenapa hak ibu? Karena di Al-Quran pun sudah dikatakan bahwa waktu, kalau nggak salah koreksi kalau itu salah ya, pada waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, pada saat beliau bertanya pada Jibril, kan melihat ada wanita yang payudaranya digigitin sama ular berbisa atau ular buas gitu ya. Dan beliau bertanya pada malaikat Jibril, itu apa? Oh, itu wanita yang tidak mau menyusui. Dan beberapa orang bijak mengatakan tidak ada satu tetes ASI yang diminum bayi yang tidak menjadi penerang di alam barzah yang lambat si ibu. Jadi dari situ kita, bobot yang bodoh ini bisa mengambil kesimpulan, menyusui ternyata membuat ibu bahagia dunia dan akhirat. Setelah 10 tahun penelitian, awal tahun 2000-an, dunia mengatakan, oh iya, menyusui ternyata juga untuk ibunya, bukan untuk bayinya saja. Ibu yang menyusui dengan benar sudah diatur oleh Al-Baqarah 233, akan terhindar dari kanker payudara, kanker rahim, kanker endometrius, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, stres, depresi, rheumatoid, rheumatic arthritis, dan osteosklerosis. Oh, 11 penyakit. Kanker. Ya. Kita tahu orang kanker kan, penyakit kanker kan bukan penyakit yang sederhana. Dan jadi tidak mungkin seorang ibu mau sakit di hari tua. Jadi tidak mungkin seorang ibu tidak mau menyusui. Kalau sudah menyusui kan sakit seperti tadi. Sekarang Puput tanya, Puput itu nama kesayangan sebenarnya. Puput tanya sama tolong, kalau Puput kasih pilihan, nanti kalau tua mau sehat atau mau sakit? Mau sehat dong, Put. Jadi bukan tidak mau menyusui, ibu-ibu tidak bisa menyusui. Kenapa? Ada juga yang menurut Puput masih perlu kita angkat kembali. Jadi kalau menyusui itu hak bayi, hak ibu, kewajiban siapa? Kalau Puput dengar dari para ustadz, tolong kembali ke Al-Baqarah 233. Jelas kewajiban ayah untuk membuat persusuan ini menjadi benar. Ini kan sekarang para ayah ini tidak menganggap bahwa itu ada urusan sama ayah menyusui. Tapi kan Al-Baqarah sudah mengatakan, susu, kalau nggak salah nih, kalau koreksi, ibu-ibu susulah anakmu, dan kalau mau menyusui sampai menyempurnakan susulah sampai 2 tahun. Koma kalau nggak salah kan, kewajiban ayah untuk memberikan dan sebagainya. Tapi ada kewajiban ayah ada di kata itu. Jadi 1400 tahun yang lalu, Puput rasa memang Allah sudah firman Allah, bukan kewajiban ibu, kewajiban ayah. Mungkin bisa dibilang kalau ibu-ibu menyusui anakmu, perintah, jadi tugas ibu, tapi kewajiban ayah untuk memastikan proses menyusui itu benar. Di kedokteran, sampai tahun 2020 kemarin, dibuktikan antara menyusui dengan ayah ikut campur dan menyusui tidak ikut campur. Perbedaannya sangat bermana. Kalau ayahnya tidak ikut campur, keberhasilan menyusui secara eksklusif ini cuma 6-8%. Kalau ayahnya ikut, sampai 15-20%. Jadi sangat bermana. Jadi, Puput juga ingin sharing sama anak-anak di luar sana, menyusui itu proses bertiga. Kegagalan menyusui, kegagalan ayahnya. Keberhasilan menyusui, keberhasilan ayahnya. Iya, Puput, kita potong sampai di situ ya. Tadi menarik tuh yang Puput bilang menyusui adalah ibadah.
Memang di dalam Quran ada gitu, tapi banyak dari kita yang sekarang melupakan itu sehingga menyusui tidak lagi dianggap sebagai perintah Allah gitu. Tapi lebih ke itu tadi gitu, kewajibannya ibu mau nggak mau gitu, ibu tuh punya kewajiban itu gitu. Jadi sebetulnya highlight pertama kita menyusui adalah ibadah. Itu dulu kita balik ke situ ya Puput ya gitu. Kemudian yang kedua tadi yang Puput bilang bahwa menyusui itu dia akan bisa sukses. Proses menyusuinya dalam jangka waktu paling tidak 2 tahun gitu ya. Itu ketika ada kerjasama 3 belah pihak. Bayinya, ibunya, dan terlebih adalah ayahnya. Nah, ini menarik nih Put, karena posisi ayah dalam kesuksesan menyusui itu nggak banyak dibahas. Betul. Itu pokoknya termasuk gini, kalau yang konsultasi ke dokter-dokter laktasi juga cuma ibunya aja gitu. Saya ngalamin kesulitan nih, air susu saya nggak keluar banyak, dia datang sendiri tanpa suaminya gitu ya. Atau saya ingin berhenti menyusui, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya, datang sendirian tanpa ayahnya gitu. Nah, dan Pupu tadi sampaikan juga, kalau ada peran ayah dalam proses menyusui, itu juga nanti faktor keberhasilan menyusuinya akan lebih besar gitu ya. Kalau dia menyusui tanpa kerja sama seorang ayah. Berarti gini Put, ini kita mau detailin lagi soal si ayah nih. Sebetulnya secara praktis gitu ya Put, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya agar istrinya bisa menjalani proses menyusui dengan menyenangkan? Oke, mungkin yang pertama dulu ya ya. Jadi tentang ini ibadah. Amr bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, pernah bicara sama istrinya. Hei istriku, yang sedang menyusui, jangan kau susui anakmu seperti hewan menyusui anaknya, hanya karena kasih sayang. Susuilah anakmu yang wasiat Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga persusuanmu menjadikan anakmu bertauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa kalau itu bukan ibadah? Iya. Kita kembali pada ayat. Jadi ini koreksi ya. Saya juga ini kira-kira bodohan Puput aja nih. Kalau seorang ibu kembali sana akan ditanya sama Allah, kau apakan anak yang kau minta dititipin? Kalau ayah kau mak. Dan kau apakan kau apakan wanita yang aku titipkan sebagai ibunya anak-anak? Ditanya dua, anak sama istri. Karena kegagalan menyusui kegagalan ayahnya, keberhasilan menyusui keberhasilan ayahnya, dan jelas sekali Al-Baqarah 233 kewajiban ayah. Allah tidak berkenan kewajibanmu ibu-ibu untuk menyusui. Allah hanya menugaskan ibu-ibu menyusui. Karena kalau ibu tidak menyusui dengan benar, ternyata tadi kanker payudara, kanker rahim, kanker usus. Oke ya. Puput sebentar, ini Bu nggak mau apa-apa, cuma mau membuktikan bahwa salah satu motivasi Puput untuk begini untuk menyusui adalah pada waktu Puput sebenarnya ibu Puput dokter anak juga sih. Masya Allah. Nah, waktu Puput melahirkan anak Puput tahun 1971, 74, itu dunia saja juga belum tahu tentang ASI banyak. Sehingga pada waktu Puput sih, begitu lahir bayinya pindahkan ke kamar bayi. Iya. Hari pertama ASI belum keluar, kasih botol pakai susu formula pakai botol. Iya. Dan kalau ada waktunya baru ke Puput hari kedua dia ke Puput untuk belajar menyusuin. Iya. Tapi di sana udah pakai susu botol. Benar. Dan pasti tidak bisa karena Puput tidak bisa menyusui karena biasanya kalau anak sudah pakai botol untuk kembali payudara ibu agak susah. Apalagi pertama kali botol. Dan walaupun Puput dokter anak, kedua anak laki-laki Puput nggak pernah Puput susui dengan benar. Karena nggak keluar dari sini, makin nggak dikeluarkan, makin tidak diproduksikan. Itu susu bedanya. Iya. Akibatnya 3 bulan udah habis susunya karena semua pakai botol, nggak keluar, pakai botol sebenarnya ini nggak keluar lagi karena anaknya udah kenyang nggak bisa minum gitu. Dan bukan apa-apa sih.
Puput penderita kanker payudara. Puput dipasang jantungnya ring. Dan Puput ada hipertensi. 3 penyakit yang bisa dihindarkan kalau kita menyusui dengan benar. Kanker, hipertensi, dan jantung. Ya, 3 penyakit yang bisa dihindarkan. Bahkan kalau disusui 2 tahun, 26% risiko kanker payudara itu turun. Makanya Al-Baqarah 233, Al-Kahf 15, Al-Quran 14 itu 2 tahun. Ya Allah, Allah sudah tahu bahwa di dalam ASI itu dikasih Allah apa? Anti kanker, non. Makanya kalau anak disusui sampai 2 tahun, anak itu terhindar apa? Kanker darah. 15-20% leukemia lebih rendah pada anak-anak yang disusui. Kalau disusui 2 tahun, kalau disusui cuma 6 bulan, cuma 7% risiko kanker payudara turun. Makanya Al-Baqarah kata-kata 2 tahun, ya Allah. Kata-kata 2 tahun ini adalah rekomendasi dari WHO pada tahun 2002. Ya Allah, 1400 tahun lalu Allah sudah berfirman 2 tahun. Baru ketahuan 2002. Sama manusia, iya 2 tahun yang paling benar. Begitu juga tentang bapak-bapak. Allah sudah berfirman 1400. Ayah itu peranan utama, bukan peranan pembantu. Karena salah satu hormon untuk mengalirkan ASI. Jadi ASI dibikin ya di pabrik ASI. Tapi harus disalurkan ke saluran supaya bisa diambil sama bayi. Kalau tempat di pabrik kan kalau nggak ada distribusinya kan, distribusinya kan. Nah, yang menyalurkan itu hormon kasih sayang namanya, hormon oksitosin. Hormon yang membuat ibunya nyaman. Di situ ayah harus berpikir. Sebab kalau ibunya tidak nyaman, tidak bisa disalurkan. Kan percuma di pabrik ada tapi nggak disalurkan, kan si anak juga tidak akan dapat cairan ini. Di situ peranan dari kedokteran mengapa ayah penting. Karena ayah dianggap yang bisa memprotek ibu untuk segala yang mati tidak benar. Jadi peran ayah itu Sangat membangkitkan hormon oksitosin. Betul. Yang sangat diperlukan sama ibunya untuk mengalirkan ASI. Dan kita lihat lagi, kalau ibadah ya non ya, kalau kita sudah yakin itu ibadah buat siapa? Buat dua-duanya, buat ayah dan ibu. Faktualnya bagaimana? Tadi katakan, kalau itu ibadah. Kalau sekarang bagaimana ayah bisa, peran ayah adalah tadi. Kata-kata bahasa Inggris, atau bahasa lemari es atau lemarinya ada di ibu. Payudara. Tapi kuncinya ada di ayah. Bisa nggak kita ngambil makanan kalau nggak ada kuncinya? Nggak bisa dong. Itu masalahnya gitu. Jadi ayah begitu penting. Dan bukan saya yang bicara. Karena Al-Baqarah yang bicara. Berarti firman Allah. Nah, kembali pada ini yang saya ingin. Kalau kita sudah yakin itu menyusui itu, jadi menyusui itu proses bertiga. Not a diet process, it's a trial process. Proses bertiga. Jadi bagaimana faktualnya ayah membuat ibu nyaman? Apa saja yang buat ibu nyaman? Dan ibu-ibu ini biasanya nggak usah pakai nanti gibah ya, nggak usah pakai mahal-mahal. Iya. Cukup di check out kan online shop aja sih. Ini udah 999 plus ya. Tolong ya ayah ya, tolong. Nanti kan ayah ditanya loh, kalau ibunya sakit loh, apa kan wanita aku titipkan sebagai istrimu? Kan lebih baik sekarang ini anak kita kasih tahu kan, terinformasi kan, daripada nanti, saya ada peran aja kalian di sana kan. Nah sekarang nggak ada alasan tidak tahu bahwa mereka berperan dalam kesehatan istrinya. Atau jangan berani punya istri, atau jangan berani punya anak kalau tidak bisa mengurus istrinya dengan benar. Oke, ini guyon buat anak-anak muda supaya tahu bahwa mereka berperan dan mereka akan diminta bertanggung jawab kalau nggak salah. Nah, satu yang tips yang ingin saya sertakan, kalau sudah yakin ya bayi itu ibadah, kerjakan menyusui sebagai ibadah. Jadi seperti kita sholat, nggak boleh dong pakai main lihat drakor sambil sholat. Iya. Nggak boleh dong main HP pas sholat. Iya. Kata beberapa tips yang diusulkan adalah seperti juga sholat, niatkan. Karena kalau nggak salah nanti Ustadz Abu lebih tahu bahasa ada di hadis bahwa niat itu menentukan amal ibadah kita. Tanpa niat kan tidak baca. Kemudian seperti biasa
mulailah dengan bismillah. Suatu ibadah yang tidak dengan memulai bismillah, katanya berkahnya akan berkurang atau tidak ada. Niatkan karena Allah, kita menyusui titipan Allah, wasiat Allah. Dan kemudian kita ucapkan bismillah. Dan kemudian kita seperti sholat, merangsang kelima indranya. Jadi kalau ini makanya nggak boleh begini, nggak boleh dipakai berdoa kebanyakan. Kenapa? Sekian kontak, kita elus kepalanya, kita elus matanya, kita pandang, kita senyum sama dia. Dan yang paling penting telinga. Telinganya kita ucapkan nama-nama Allah. Kita ucapkan ayat-ayat pendek. Kita ucapkan doa-doa indah buat anak ini. Bukankah kata para ustadz ini, pada waktu kita menyusui, hijab antara kita dengan Allah terbuka. Apapun doa kita mintakan akan dikabulkan. Menyusui, menghamil, dan melahirkan adalah jihad wanita. Bayangin, ibu yang menyusui pakai kesempatan itu, anak-anak pakai. Gak ada 10 kali minimal hijabnya dibuka. Kenapa gak dipakai? Doakan anakmu yang terbenar. Ika akan diijabah sama Allah. Dan kemudian bicara sama dia. Sayang, tauhidkan Allah. Dari umur bayi, dari umur begitu lahir sampai selesai menyusui 2 tahun atau lebih. Bicara, sayang, enak ya mama punya ASI. Bukan punya mama, itu dari Allah. Jadi bagaimana anak itu tidak dekat pada Allah? Penelitian tahun 2010 di Australia, selama penelitian dikerjakan 17 tahun. Begitu lahir, bayinya itu dibajakan. Bayi dikasih ASI sampai 6 bulan atau lebih, 6 bulan cuma. Dan tidak. Pada usia 14 tahun, mereka menemukan perbedaan yang bermakna sekali terhadap mental health anak-anak ini. Anak-anak disusui dengan benar ini, anak tidak disusui, ambil yang tidak disusui, yang benar yang disusui. Sekarang ini yang normal jadi tidak normal, yang tidak normal jadi normal. Saya suka jadi bingung ini, iya kan? Anak-anak yang disusuin dan tidak disusui, yang tidak disusui itu yang tidak normal. Anak-anak tidak disusui akan mempunyai dua hal kelainan mental health, internal sama eksternal. Internal menarik withdrawal, menarik diri, anxiety, depresi, psikosomatik, attention problem, autisme, thought problem, juvenile dependency, dan aggressive behavior. Penelitian tahun 2022, 2022. Berarti baru banget ini 2022. Dari 6.250 anak. Ternyata anak-anak yang tidak disusuin 2 kali lebih sering autisme. Penelitian baru 2 tahun yang lalu dengan data 600. Kalau anak ini tidak disusui dengan benar, yang salah siapa? Bukan ibu. Karena ibu juga akan menderita tadi kayak saya, kanker payudara, kanker rahim, terus. Dan belum tentu ibu-ibu yang menderita kayak saya disayang sama Allah seperti saya. Karena tahu nggak saya kapan kanker? 1989. 1989 Puput udah kanker. Jadi sekarang belum tentu. Karena teman-teman saya waktu itu dari 15 orang yang terkumpul waktu itu ada kanker, cuma tinggal 3 sekarang. Yang lain sudah meninggal semua. Ya. Dan betul-betul belum tentu ibu yang tidak menyusui dapat kanker seperti saya gitu. Jadi tolong kasih tahu bapak-bapak, bikin ibunya bisa menyusui. Yeah. Karena saya coba bilang, bapak-bapak itu sebenarnya dikasih kesempatan dengan kewajiban ayah, bukan beban, tapi hidayah, hikmah, nikmat dari Allah. Ya, pada ayah-ayah apa? Untuk ayah-ayah bisa apa dia? Bisa membuat istrinya dunia dan akhirat lebih bahagia. Karena dia di dunia dia terhindar dari kanker-kanker, di akhirat dia dihindar dan digigitin. Insya Allah, bukankah ayah-ayah ini bisa memberikan istrinya kunci surga? Apa yang lebih dari itu? Lebih dari segala macam yang dikasih orang-orang kaya di dunia ini.
Itu yang ingin Puput sharing. Pakai kesempatan yang Allah berikan buat para ayah ini. Kewajiban bukan beban. Kewajiban hadiah Allah buat kalian ayah-ayah. Untuk bisa memberikan istrinya kunci surga. Anak-anak yang disusui dengan benar. Tidak aja lebih sehat. Tidak aja lebih pandai. Tapi lebih dekat pada Tuhannya. Karena anak-anak dengan mental health seperti tadi. Gak mungkin dekat sama Tuhannya. Hai orang beriman. Takutkah kalau kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Ya. Bukankah Allah sudah berfirman itu? Ya. Itulah. Jadi kembalikan pada yang asli, yang benar. Menyusui adalah ibadah. Akan punya pahala dan punya dosa kalau kita tidak mengerjakan dengan benar. Ya, ya menarik banget. Tadi Puput bilang suami yang dia mensupport istrinya dalam proses menyusuinya akan menyelamatkan istrinya dunia dan akhirat. Sebaliknya juga ya Put ya. Betul. Istri juga akan bisa menyelamatkan Betul. suaminya dunia dan akhirat. Betul. Gitu. Istri yang dia merasa disupport sama suaminya, dia akan menjadi ibu yang happy. Dia nanti akan ngomong ke anaknya, nak, abimu hebat banget, gitu. Betul. Jadi anak-anak akan punya sosok bapak yang luar biasa. Sebagian besarnya adalah karena pengaruh dari ibunya. Ibunya itu yang selalu masukin ke anaknya itu mindset positif tentang ayahnya. Walaupun mungkin ayahnya nggak sering ada di dekat mereka secara fisik. Tapi mereka akan tetap punya sosok ayah yang keren. Kenapa? Karena mayoritas ibunya yang bilang, nah ayah kamu tuh hebat banget tahu nggak sih kerja buat kan. Kenapa? Karena ibunya udah happy ya Puput ya. Nah sekarang ini kan salah satu masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah istri, ibu, itu malah jadi virus racun buat anak-anaknya sendiri tanpa sadar ketika mereka menjelek-jelekkan suaminya atau alias bapaknya anak-anaknya di depan anak-anaknya. Sehingga anak-anak jadinya nggak punya sosok bapak yang benar nih gitu. Karena ibunya selalu bilang, bapakmu tuh dari sejak ibu hamil, bapakmu nggak pernah nemenin ibu ke dokter kandungan. Ibu nyusuin, bapakmu tuh nggak pernah bantuin ibu, ya sekedar bikinin sayur daun katuk lah atau apalah gitu. Sehingga jadi nggak punya gambaran yang benar tentang ayahnya. Nah kemudian yang kedua, di akhirat pun para istri-istri yang bahagia akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi suamiku adalah suami yang sudah melaksanakan semua kewajibannya dengan sepenuh hati. Aku ridho menjadi istrinya. Wah, hisab suaminya akan jauh lebih mudah nanti di akhiratnya Allah. Jadi kan saling bantu, saling support. Betul. Sebetulnya Puput dunia akhirat. Yang kadang-kadang Puput rasa kita tuh seringkali tidak sadar ya bahwa Allah tuh kasih kita kesempatan. Ya, itu yang sayang. Dan juga seorang ibu yang menyusui ternyata yang benar akan terhindar dari apa? KDRT pada anaknya. Menantarkan anaknya. Jadi kalaupun ibu itu menyusui dengan benar, nggak mungkin ibu itu akan menjelekkan ayahnya depan anaknya. Itu timbal balik. Yeah. Makanya ada beberapa penelitian di sana yang menunjukkan keinginan dari penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata adanya paralel ya, adanya signifikan hubungan yang signifikan antara kekuatan iman dalam agamanya dengan keberhasilan menyusui. Itu ada satu penelitian. Walaupun memang penelitian itu lebih banyak yang orang Islam, tapi juga ada orang Hindu dan orang Kristen dan orang Katolik. Jadi secara keseluruhan itu tingkat keimanannya itu sejajar dengan tingkat keberhasilan menyusui. Interesan nggak? Masya Allah. Saya tuh merasakan apa yang Puput tadi sampaikan dari awal Puput. Keberhasilan menyusui itu salah satu faktor terbesarnya adalah karena support dari suami ya. Itu saya rasakan tuh waktu menyusui Abang Alif dan juga adik saya. Luar biasa Puput, berhasil banget.
sampai Tapi tuntas. keberhasilan itu keberhasilan suamimu juga ternyata. Iya, betul. Bukan? Ustadz Fatih itu Puput, beliau tuh memang support banget istrinya dalam proses menyusui gitu. Sesimpel gini, udah Umi nyusuin aja biar Abi yang cuci piring. Sesimpel itu aja Puput. Itu ternyata udah membangkitkan Betul. oksitosin Puput. Atau apalah, sekedar misalnya dia pulang kerja gitu ya, dia telepon ke rumah, dia tanya mau dibeliin apa. Makanan kesukaan yang mungkin cuma udah martabak aja gitu, dibawain martabak tuh, suami aku gitu. Dan ternyata benar Puput, itu tuh bikin kualitas ASI, volume ASI tuh, Masya Allah. Dan mungkin tadi kita bicara tentang bagaimana ibu menyusui yang diharapkan untuk sebagai ibadah. Bagaimana ayah bisa dalam mensendawakan, memandikan bayinya. Itu sama, skin kontak ayat dan bisikan doa-doa indah di telinga anaknya. Jadi ayah pun kalau betul-betul membantu menyusui dengan benar, nggak bisa dia ngomongin apa-apa juga. Bahkan sama mertuanya nggak bisa. Neneknya bilang, bapakmu begini. Nggak bisa. Karena si anak dari awal sudah dengar ayah. Iya, betul. Jadi ayah mau sendawakan, jangan pakai jaket kulit 3 rangkap gitu loh. Buka bajunya, taruh anaknya juga, jangan pakai bedong anaknya, taruh sini pakai kulit anak melekat pada kulit. Kan lebih enak kulit melekat pada kulit kan? Iya. Apa yang kita enak, dia juga enak tuh bayi itu. Jadi skin to skin contact is very important, penting sekali. Ya. Nah, sambil kulit kita elus-elus, kita bacakan doa-doa indah buat telinga anak ini. Kita doakan doa yang bagus buat anak-anak ini. Ayah, sambil berdawakan. Pakai kesempatan semaksimal mungkin kalau ayah ada di rumah, skin to skin contact sama ayah anaknya. Main sama anaknya. Alhamdulillah sih anak-anak saya dua-dua laki-laki kan. Dia memang saya suruh belajar. Mandikan bayi. Sejak bayi baru merah tuh, mereka belajar mandikan dari suster-suster diperawat di rumah sakit. Jadi mereka prigel sekali untuk memandikan kedua anak itu. Dan saya minta mereka apa? Massage, infant massage. Itu mudah sekali kan? Saya pernah belajar infant massage di Amerika. Dan kemudian saya terapkan di sini. Saya bikin bukunya malah. Jadi saya bikin gambar. Ini tangannya. Jadi gampang sekali buat ayah ya. Yang penting bukan massage-nya, tapi skin to skin kontaknya. Dan semuanya lebih elusannya. Lebih mengelus daripada massage-nya. Terus ambil massage itu kan sensasi raba. Lihat mata anaknya. Terus tadi mentauhidkan Allah. Bisa ayah, bisa. Bedanya kalau ibu menyusui langsung pakai keluar ASI-nya. Kalau ayah infant massage segala macam ini secara tidak langsung membuat anaknya lapar dan langsung ke ibunya. Jadi ayah, nah ini saya mertua loh. Saya minta mohon mertua kasih kesempatan ayah hanya untuk pegang. Biasanya mertua yang tidak boleh ayahnya pegang. Nah, itu mertua. Tapi karena mertua nggak tahu bahwa ayah itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak ini dan ayah sangat penting dalam keberhasilan menyusui. Jadi, nah kalau saya juga konsultan laktasi kan. Saya jarang saya mau kalau nggak ada ayah. Bahkan kalau mau nenek kakek sama ayah. Kalau konsultasi kita beramai-ramai gitu biasanya. Jadi karena mereka harus tahu bahwa karena mertua itu karena sayangnya gitu. Sebetulnya ya, bukan karena jahat. Jadi kalau informasi aja kita kasih tahu, pasti beliau akan mendukung. Itu jadi sekarang aja sudah ada kelompok nenek-nenek di Jawa Tengah tuh, saya kira di Purworejo apa ya. Mereka menamakan dirinya KNES, kelompok nenek kakek pro ASI. Oh, Masya Allah. Jadi sadar bahwa sekarang kakek nenek itu keren sekali. Dan kembali, ayah-ayah sama. Ayah-ayah bisa menyusui dengan cara tadi. Pada waktu mandi, skin to skin minimal mensendawakan, kemudian skin to skin kontak waktu guyon atau mandi, atau tadi belajar pijat bayi yang sangat sederhana. Iya, apa yang Puput bilang tadi emang benar banget. Puput, kami ngerasain itu di keluarga kami. Jadi abinya anak-anak itu dari sejak bayi merah ya, Abang Alif sama Adik Sajat itu memang paling seneng mandiin anak-anak, pakein baju gitu ya, terus tidur nggak pakai baju gitu ya, sama-sama jadi skin to skin. Kalau demam itu juga sama-sama buka baju gitu ya. Nah, ketika anak-anak udah besar, abinya juga udah mulai sibuk, nggak terlalu sering bisa ketemu sama mereka gitu.
paling durasi ngobrol tuh sehari mungkin cuma 10-15 menit gitu. Tapi sampai sekarang tuh anak-anak tuh tetap Iya. memfavoritkan abinya. Tapi kan dari awal yang penting kan. Iya. Ternyata itu kesimpan gitu di dalam Pasti. memori jangka Dan paling panjang mereka. itu dasarnya. Iya. Dasar dari otak kanan tadi. Bagaimana indahnya kalau tadi kita belum sampai IMD ya. IMD adalah proses menyusui semua sifatnya segera setelah lahir. Begitu lahir taruh di dada ibunya. Nah pada waktu itu ayahnya mengazankan di dada ibunya. Sekian ibunya. Kata-kata pertama yang mengendap di otak kanannya, otak kirinya adalah kata-kata nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melodi pertama di otak kanannya adalah melodi surga. Jangan dipisahkan dari ibunya. Begitu lahir jangan dipisahkan. Kalau sehat ya. Iya. Jangan dipisahkan ibu. Di dadanya. Azankan di dada ibunya. Dengan kontak kulit sama ibunya. Karena itu pada sedang itu. Nah itu akan betul-betul dasarnya itu. Apalagi kalau 10 kali. Tiap hari 10 kali disebutkan lagi nama Allah. Bagaimana anak itu tidak dekat pada Allahnya. Dan disebut. Bagi dia. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Dia dua. Ayah ibu. Jadi kan ayahnya juga merangsang seperti ibunya merangsang. Dan pengalaman saya sebagai dokter 50 tahun lebih ini, 52 tahun. Dokter anak 44 tahun. Nggak banyak yang seperti Ustadz. Nggak banyak. Jadi saya beruntung nih ya. Sangat. Mungkin wah, memang bisa gede harus kepala deh. bersyukur pada Allah. Bukan. Itu karena Allah juga membukakan pintu Ustadz untuk begitu. Semua kan Allah yang benar. Iya, betul. Sehingga sekarang kalau menurut saya, sekarang saya ingin anak-anak jangan seperti saya. Karena saya bikin kesalahan. Saya kanker payudara, dan saya dikasih Allah begitu baik. Saya tuh kanker payudara pertama kanker payudara di Indonesia, yang kanker payudaranya nggak diambil. Pada tahunnya 89. Jadi itu semua Allah. Nah untuk berterima kasih sama Allah, antara lain ini yang mempush saya, anak-anak jangan kayak saya deh. Nah sebaliknya kalau Umu sama Ustadz, itu kan semua karunia Allah. Jadi tolong sebarluaskan ini sebanyak mungkin untuk bersyukur dan berterima kasih sama Allah. Tidak tahu ilmunya sama sekali, tapi sudah dikerjakan seperti yang harusnya. Dengan hasil yang seperti ini. Gitu maksud saya. Jadi bersyukur pada Allah dengan cara tolong. Saya cuma tolong titip. Sebarkan menyusui adalah ibadah. Menyusui adalah kewajiban ayah. Dan menyusui adalah hak ibu. Itu dulu deh.